Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyan Eko Lestari dan juga Fendi Agustrianto. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi campuran. Di dalam pembahasan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah sistem ekonomi campuran, pengertian, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Sejarah ekonomi campuran. Mengutip dari situs Gramedia, sejarah sistem ekonomi campuran diciptakan sebagai upaya uji coba karena adanya permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian, sistem ini berkembang dari masa ke masa. Sebagai contoh, pada awal penerapannya, hukum jagung yang berlaku di negara Inggris berisi mengenai aturan izin ekspor dan impor produk biji-bijian. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tahun 1800-an, di mana undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi para petani lokal dari produsen asing. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pusat dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Pertama, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Kedua, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 3. Terdapat persaingan di bawah kontrol pemerintah. 4. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dengan campur tangan pemerintah. Keunggulan dari sistem ekonomi campuran. 1. Hak atas vital cenderung kepada negara. 2. Apa dan berapa yang diproduksi memang dapat ditentukan oleh usaha swasta berdasarkan pertimbangan pasar, tetapi sektor-sektor yang strategis diawasi, diatur, bila perlu dikuasai oleh negara. 3. Harga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi diawasi oleh campur tangan pemerintah. 4. Kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa kolektif mendapat prioritas yang sangat tinggi. Demikian juga dengan demokratisasi dunia usaha untuk menuju kepemilikan bersama. Kelemahan sistem ekonomi campuran. 1. Beban pemerintah lebih berat daripada swasta. 2. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungannya. 3. Timbulnya KKN dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fendi Agustrianto. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan Mbak Widyan Eko Lestari. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama, Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia tergantung pada kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintah. Pancasila menjadi prinsip dasar penerapan sistem ekonomi. Yang kedua, Australia. Negara ini memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi dengan angka kemiskinan yang rendah. Nomor 3, Prancis. Negara ini dalam menjalankan sistem perekonomian tidak hanya memberikan kebebasan, namun juga memberikan fasilitas yang paling menonjol adalah jaminan sosial. Yang nomor 4, Mesir. Yang terakhir, Malaysia. Negara ini menggunakan sistem pemerintahan kerajaan dengan sistem ekonomi campuran. Tujuan sistem ekonomi campuran. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi campuran memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Pihak pemerintah akan cenderung melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas berbagai tindakan ekonomi bisnis masyarakatnya, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan kestabilan ekonomi yang lebih terjamin, di mana dengan adanya hal tersebut kita bisa lebih fokus pada peningkatan
keberhasilan UKM. Yang kedua, masyarakat lebih mampu mendapatkan kestabilan ekonomi dengan lebih merata. 3. Menghindari terjadinya monopoli karena pemerintah akan melakukan pengawasan dan juga pengendalian terhadap penetapan harga. 4. Memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis. Produksi barang dalam sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran hampir dipastikan mampu memproduksi semua barang termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, atau barang lain yang hanya bisa ditemukan di masyarakat kapitalis seperti mobil mewah yang mahal ataupun perhiasan yang sudah sangat langka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.